Shalom, selamat pagi. Menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan beribadah, bersama-sama pula kita datang kepada Tuhan dan bersama-sama pula kita mengagungkan namanya. Kita akan berdoa sejenak sebelum kita semua bermazmur bagi Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang, Engkau menjaga, bahkan Engkau memberkati kehidupan kami. Tetapi biarlah pada saat kami bukan hanya tahu, tetapi kami mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa Dia Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tiada seperti. Haleluya Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti dalam kehidupan kita. Betapa Dia adalah Tuhan yang besar. Oleh karena itu, layaklah untuk kita semua memuji Dia, mengagungkan Dia. Amin. Haleluya. Biarlah kita beri puji, beri hormat bagi kebesaran namanya. Haleluya. Kemuliaan kepadamu, mari
puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Allah domba Allah pemerintah selamanya. Allah domba Allah pemerintah selamanya. Allah domba Allah pemerintah selamanya. Haleluya. 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 Dia mati, bangkit, dan hidup. Amin. Kita akan tinggikan dia. Kita akan beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Yang di rumah boleh bertepuk tangan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, memuliakan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, memuliakan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. 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 Allah kita heran dan Kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua bersatu dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua bersatu dengan limpah. Allah yang heran. Allah cinta heran, Allah cinta heran, Allah cinta. sekali lagi Allah. Allah cinta heran. Tuhan, pasti kita merasakan, pasti kita mengalami perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam nama Yesus penuh kuasa. Nama yang menyembuhkan. Amin. Haleluya.
dapat jawabanku dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanmu, ku dapat jawaban, ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku. Haleluya, 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 haleluya. 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 Nama Yesus. Nama yang memikat hati kita. Nama yang menyelamatkan kita. Nama yang menyembuhkan kita. Nama yang menghibur kita. Waktu kita susah. Waktu kita suka. Nama Yesus sungguh penting. Nama Yesus sungguh berarti dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, ku dapatkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku. Haleluya. Terima kasih. Sungguh berarti nama Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh nama Yesus. Dan kami sungguh bersyukur. Biarlah firman-Mu, Tuhan, menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Dan firman-Mu semakin membuat kami bergantung dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang Esa. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari semua yang ada di rumah. Hari ini kita tidak berkumpul sebagai gereja, tapi kita belajar firman Tuhan dari YouTube ya, yang dimana kita akan merekamnya dan juga akan memberitakan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa bersama. Karena topik yang akan kita sharing adalah suatu topik yang cukup serius dan di mana tanpa pertolongan Roh Kudus sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba-Nya Tuhan Yesus, keterbatasan untuk memberitakan tentang kealahan, tentang keilahian dari Tuhan kita. Jadi mari kita tundukkan kepala kita, berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami haleluya, memuji dan memuliakan nama Engkau, dan kami telah menyembah Engkau ya Tuhan, dan memuji Engkau dengan segala penyembahan dan lagu-lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, telah meninggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini adalah saat kita mendengarkan firman Engkau.
Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan yang turun ya Tuhan tangan dan menjamah setiap hati dan pemikiran yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang khotbah ini ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara di dalam hati dan pikiran mereka ya Yesus, semua yang ada ya Tuhan yang mendengarkan firman Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, dan kuasa Engkau ya Tuhan yang meliputi hamba Engkau ya Tuhan, untuk memberitakan ya Tuhan firman Engkau ya Yesus. Engkau yang memberi kekuatan dan yang memberi kemampuan ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran Engkau ya Yesus. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, Engkau beserta kami semua yang mendengarkan dan juga yang mengajar ya Tuhan. Semua adalah datangnya daripada Engkau, dan kebenaran firman Engkau yang diberitakan ya Tuhan bisa mengetuk hati dan pikiran setiap yang mendengarkan dan mengerti akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekali kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dari pertama sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bulan ini kita tema yang kita akan beritakan atau men-sharing firman Tuhan mengenai keesaan Tuhan. Ya, Tuhan is a oneness of God, ya, yaitu keesaan dari Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar ketuhanan, ya, kealahan, ya, ketuhanan atau keilahian, ya, mengacu pada esensi atau substansi Tuhan dalam kepercayaan agama Kristen. Jadi kita itu harus memahami esensi dari dan substansi dari Tuhan tersebut, ya. Kenapa kita perlu mengetahui, mempelajari dengan jelas keilahian Tuhan dalam iman kepercayaan kita. Kenapa kita penting untuk mengerti bahwa Tuhan itu, keesaan Tuhan itu seperti apanya, ya, biar konsep pemikiran kita itu benar, ya. Kenapa? Satu, supaya kita tidak salah mendirikan fondasi iman kita, ya. Jadi kita tidak salah menyembah, ya, ataupun mengarahkan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan yang esensi substansinya yang kita mengerti dan kita tahu, ya. Jadi kita tidak salah mendirikan fondasi tersebut. Yang kedua, jikalau pemahaman keilahian Tuhan sudah benar, maka akan benar juga segala penyembahan kita. Pengertian yang akan membawa kita kepada hidup yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, dan juga mempengaruhi kekekalan yang akan kita terima, ya, di mana itu penting sekali untuk saudara-saudari mengerti atas esensi dari Tuhan, ya, keilahian Tuhan dan keesaan Tuhan itu seperti apa, ya, itu penting sekali. Yang ketiga, mari kita baca di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 dari 31. Di sini kita lihat Rasul Paulus sedang berada di Yunani, ya, dan dia sedang ada di Areopagus, ya. Mari saya bacakan untuk yang dari 22 sampai 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang langit, tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, di sini kita lihat, di mana kita lihat Rasul Paulus menyatakan kepada orang Yunani ini, dan dia menyatakan kepada orang Yunani, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, ya, atau yang disebut di bahasa Inggris kalau disebut too superstitious. Ya, kita lihat di ayat sini, yang kalau superstitious itu artinya di dalam diterjemahin itu percaya kepada tahyul, ya. Kalau true superstitious ini ada dua artinya. Yang baik adalah orang yang beragama, ya. Yang di sini kalau yang tidak baik, yaitu yang jeleknya orang yang berpercaya kepada tahyul, ya. Jadi orangnya, yang orang Yunani itu percaya banyak Tuhan, dan karena mereka takut dan takut salah menyebut Tuhan yang mereka sembah, maka mereka itu merangkumkannya dalam satu yang disebut kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Di mana mereka merangkumkan karena mereka takut karena mereka percaya kepada banyak dewa-dewa, ya. Jadi kalau dia tulis nama dewanya cuma satu dan terus kemudian tidak menyebut nama dewa yang lain-lain, mereka itu takut salah, ya. Dan sebab itu supaya secara umumnya mereka menyebutkannya kepada Allah yang tidak kenal itu, ya. Jika iman kita percaya kepada lebih dari satu Allah, maka tidak ada bedanya orang Kristen sama dengan orang Yunani yang takut akan dewa-dewanya. Mereka menyebutkan dan takut merangkumkan dengan Tuhan yang tidak dikenal, ya. Dan dengan demikian hari ini kita mau mengatakan, Rasul Paulus mengatakan Tuhan yang tidak dikenal itu merangkumkan segala dewa-dewa itu. Rasul Paulus menyatakan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 itu mengatakan kepada orang Yunani, Tuhan yang tidak dikenal, ya, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang akan Dia kenalkan kepada orang-orang Yunani ini, ya. Jadi satu Tuhan. Kalau kita percaya lebih dari satu, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang menyembah berhala, ya, yang memahami banyak Tuhan, dan tidak ada bedanya dengan penyembah berhala dari kepercayaan lain, ya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang keesaan Tuhan itu harus kita masuk dan percaya di dalam kehidupan pribadi kita sebagai seorang Kristen, ya. Kalau kita percaya lebih dari satu, maka tidak ada bedanya. 2, 3, 1000, tidak ada bedanya. Kalau satu sama dengan 2, selebih dari satu, maka tidak ada beda. Tidak ada bedanya dengan kepercayaan lain yang menyembah banyak Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu Rasul Paulus menyatakan kepada orang Yunani ini dan mendeklarasikan yang datang dan Tuhan yang dia sembah, yang mereka sembah dan tidak dikenal itu adalah Tuhan yang Dia akan memperkenalkan kepada mereka, yang akan bangkit, ya, dan akan menjadi Tuhan Allah. Jadi kita lihat di sini kenapa begitu pentingnya untuk kita percaya kepada keesaan Tuhan, ya. Kita gereja GBSDI
Jemaat Suara Sangkakala adalah gereja yang percaya keesaan Tuhan. Ya, kita baca di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Yang dinyatakan di sini adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, orang Yahudi di Perjanjian Lama diperintahkan turun temurun ya untuk menghafal dan mengingat akan ayat ini, dan udah masuk ke dalam darah daging mereka. Mereka tidak bisa percaya Tuhan itu lebih dari satu. Itu saja, turun temurun mereka telah diharuskan untuk menghafal dan mengingat ayat ini. Dan sama sepentingnya bagi orang ya Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus untuk selalu mengingat dan menghafal bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Jadi tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada apapun lebih dari satu, itu tidak ada di dalam pengajaran seperti yang kita percaya, karena Tuhan itu Esa. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Ini ayat sama pentingnya ya buat kita mengetahui keilahian Tuhan Allah. Kita harus mengerti ya, dalam angka Tuhan itu hanya satu. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain, yaitu 3 menjadi 1. Tidak ada 3 menjadi 1 ya. Dan tidak banyak menjadi 1. Tidak ada. Hanya satu ya. Dalam angka 1 ya. Tuhan yang Esa ya. Satu pribadi, 3 manifestasi yang bisa diungkapkan ya. Allah dimanifestasikan sebagai Bapa dalam penciptaan ya, di mana kita lihat di Yeremia dia menyebutkan Bapa dari bangsa Israel, menyebut Tuhan Allah itu Bapa dari bangsa Israel. Di Yesaya pasal 63:16 itu juga mengatakan Yehova adalah Bapa dari kita semua ya. Dan juga putra dalam penebusan. Allah manifestasi sebagai putra dalam penebusan, dan Allah memanifestasi dan Roh Kudus dalam pengaliran dalam roh yang beserta dengan gereja pada zaman ini, yang kita lihat yang berdiam diri di dalam diri kita, dan penyertaan sebagai jemaat di mana sampai akhir dari zaman ini ya. Kita lihat bahwa Allah telah memanifestasikan 3 ya, di mana kita melihat ada 3 manifestasi Tuhan ya. Kita harus memahami Tuhan dari aspek manifestasi, bukan dari 3 pribadi yang terpisah-pisah ya. Bukan 3 pribadi yang terpisah. Kita boleh melihat bahwa Tuhan ada 3 jabatan, seperti seorang pria ya, seorang seorang ayah ya, dan juga seorang putra dan seorang suami. Seperti saya ya, saya bisa sebagai seorang anak ya, dan seorang putri ya, juga seorang mungkin juga sebagai ibu ya, dan juga banyak peranan di mana saya, tetapi satu orang tidak bisa menjadi 3 pribadi ya. Jadi bukan 3 pribadi yang berpisah-pisah ya, tetapi pekerjaan ataupun jabatan saya pada saat itu sebagai seorang anak gitu ya. Ya, saya punya ibu ya, sebagai seorang anak saya punya ibu, sebagai seorang istri mungkin saya punya suami ya, dimana itu sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ibu memiliki anak-anak gitu ya, dimana sebagai anak saya memiliki ibu ya. Jadi dengan itu saya mau menyatakan, tetapi saya hanya satu ya, seperti contohnya ya. Jadi kita lihat, dan contoh yang kedua ya, kita lihat air di dalam wujud aslinya berupa cairan ya, cairan air yang transparan, yang air aslinya. Tetapi jikalau air tersebut dipanaskan di atas api, menjadi uap ya, menjadi uap. Jikalau air yang sama itu kita dinginkan di dalam kulkas ya, dan di bawah
di bawah derajat minus ya, di bawah minus ya, kita melihat air tersebut menjadi keras, menjadi batu, es batu ya. Tetapi esensi dari semua ya, mau uap, mau air yang berbentuk sebagai cairan dan juga sebagai es batu tersebut, esensinya adalah sama, yaitu air. Ya, jadi kita lihat esensinya sama, tetapi walaupun wujudnya berbeda-beda, ya, tetapi tetap adalah air, ya, bisa diekspresikan dalam bentuk lain, ya. Jadi kita lihat tadi air berupa cairan, air berupa uap, air berupa es batu, ya. Tetapi esensi dasarnya adalah air. Ya, jadi sama, Tuhan bisa menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah satu Tuhan bermanifestasikan tiga. Ya, di situ kita lihat ya di Yesaya, dan juga kita memperkuat kita juga di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 mengatakan bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Tuhan itu satu, tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya, hanya satu. Dari dulu, dari zaman penciptaan sampai sekarang tetap satu. Ulangan pasal 4 ayat 35 mengatakan, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya satu. Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gentar, mereka takut dan ngeri sekali kalau mendengar Tuhan itu satu, esa. Ya, jadi sampai musuh kita pun iblis itu takut mendengar itu. Ya, kalau kita percaya yang banyak-banyak itu, dia tidak takut. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu esa, ya, bahwa Dia itu hanya ada satu Allah saja, itu setan pun percaya dan mereka takut dan gentar terhadap yang satu itu. Ya, jadi maka itu kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu satu, dan Tuhan firman, dan kemudian kita mau memberitahu kepada saudara-saudari bahwa firman itu menjadi Allah, menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia. Di Yohanes pasal 1 ayat ke-1 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita mau mengajarkan kepada saudara itu bahwa firman itu, bahwa roh itu menjadi anak manusia, menjadi manusia di mana kita lihat firman menjadi manusia. Dan pada yang ayat Yohanes pasal 1 ayat yang kedua menyatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikannya. Jadi di sini juga menyatakan, dan di Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Allah mengambil rupa manusia. Firman menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan korban yang diperlukan, ya, sehingga bisa menolong ataupun mengeluarkan manusia dari genggaman dosa dan hukuman yang setimpal. Ya, jadi kenapa firman itu menjadi manusia? Kenapa Allah perlu menjadi manusia? Ya, karena dia mau, ya, menolong, ya, dan juga mengeluarkan kita manusia yang sudah berdosa itu, ya, dari dosa kita dan hukuman yang akan tertimpa kepada kita. Karena di Roma pasal 6 yang mengatakan upah dosa adalah maut.
ya, di mana kita lihat semua orang yang sudah berdosa akan mati pada akhirnya dan mati selama-lamanya, ya. Hanya korban yang sempurna tanpa cacat celah yang bisa memberikan korban tersebut untuk menyucikan manusia dari dosanya. Dan Tuhan mencari, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa yang tanpa dosa dan tidak cacat celah, ya. Tidak ada satupun, ya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjadi korban seperti tersebut, karena untuk menyucikan dosa dan dosa dari setiap manusia itu perlu adanya pengorbanan. Pengorbanan itu harus ada pengucuran darah, di mana dicarilah orang yang sempurna, yang tanpa cacat celah ini untuk dijadikan korban, untuk menolong manusia, untuk mengeluarkan kami dan kita semua itu dari dosa kita. Tetapi tidak ada. Maka oleh sebab itu Allah yang datang sendiri untuk melakukan dan melengkapi rencana keselamatan tersebut, yang untuk menjadi korban. Kenapa kenapa Allah itu perlu menjadi manusia? Karena dia harus menjadi korban untuk menolong kita dan juga mengeluarkan kita dari dosa kita. Di Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut, ya. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Setelah dari Adam itu, semua dosa itu telah menjalar dari Adam sampai ke saya dan saudara-saudari semuanya yang ada di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 12, Roma 5 ayat pasal 5 ayat 19 menyatakan ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang jadi benar. Jadi dengan ketaatan yang dari firman yang menjadi manusia itu, ketaatan firman yang menjadi manusia itu, dan maka kita semua orang akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita tahu firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, yang disebut di dalam keadaan sebagai manusia disebut anak Allah, ya. Kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 36 yang mengatakan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, ya. Yesus yang dikandung oleh Maria, dilahirkan oleh Maria itu dikandung oleh Roh Kudus, ya, dan kemudian dilahirkan melalui Maria itu akan disebut kudus dan anak Allah, ya. Yesus yang akan disebut ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di sini di Kolose pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, bahwa Yesus Kristus yaitu yang disebut yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan, karena roh, Tuhan itu adalah roh adanya, ya. Jadi tidak kelihatan dengan mata kita. Tetapi Yesus yang dilahirkan, yang telah dikandung oleh Roh Kudus, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di Kolose pasal 1 ayat 15. Yesus adalah Roh Kudus juga, ya. Jadi di mana kita lihat di sini telah kita pahami bahwa Tuhan yang satu itu di dalam penciptaan kita lihat bahwa dia disebut Bapa, dan sebagai anak, sebagai yang disiapkan sebagai korban dan mengambil rupa sebagai manusia, yang disebut namanya Yesus adalah anak Allah, ya. Jadi sebagai di dalam kemanusiaan itu dia disebut anak Allah, dan kita lihat ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Dan kemudian tuh Allah, ya, memanifestasikan di dalam Roh Kudus, ya. Di Roma pasal 8 ayat ke-9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kristus, Yesus Kristus juga sebagai Roh yang berdiam diri di dalam diri kita, ya, supaya kita disebut, ya, supaya kita sebagai pemiliknya adalah Tuhan, ya. Di sini di Roma pasal 8 ayat 9 menyatakan, kamu tidak hidup dalam daging lagi, tetapi melainkan dalam Roh, ya. Jika memang Roh ada, Roh Allah diam di dalam kita, maka kita hidup dalam Roh, ya. Dan Roh itu adalah Roh Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kristus, Roh yang ada di dalam diri kita, Roh yang menyertai kita, yang di dalam gereja, yang telah beroperasi di dalam gereja, ya, setelah pengangkatan Yesus, ya, kita lihat bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di dalam dunia ini untuk beserta kita semua yang ada itu. Dan Roh tersebut disebut Roh Kristus juga, ya. Jadi Allah mau kita tahu, Dia bukan saja memanifestasikan dirinya sebagai Bapa, ya, sebagai Putra, dan berupa Roh Kudus juga, ya, Tuhan, ya. Dan juga tetapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia, adalah Allah dan adalah Tuhan, ya. Dia sepenuhnya manusia dan dia sepenuhnya Allah. Kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 9 menyatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Kristus kita lihat telah penuh kealahan itu. Jadi kalau kita mau lihat Tuhan, keesaan Tuhan itu, dan Tuhan yang bisa kita lihat adalah Tuhan Yesus, dan namanya yang bisa kita panggil adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, yang kita lihat, dan kepenuhan kealahan itu ada di dalam Yesus Kristus, ya. Dalam Yohanes pasal 7-11 juga menyatakan, Tuhan Yesus memberitahu Filipus yang menanyakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan kita lihat di sini, kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus adalah kepenuhan kealahan, yaitu Bapa, ya, yang ada Bapa di dalam penciptaan itu dipenuhkan di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan tersebut, ya. Jadi di sini kita lihat juga, mari kita mungkin baca bersama di Yohanes pasal 14, ya, ayat 7 sampai 11. Di sini kita lihat, kata Yesus ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dan Bapa yang diam di dalam aku. Ini sama dengan persis yang ada di Kolose tadi yang kita baca. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi Bapa yang ada diam di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Yesus, ya, yaitu kepenuhan kealahan, dan Bapa yang semua itu, dan dua ayat ini klop, ya, menyatakan satu, ya, bahwa Yesus adalah kepenuhan dari segalanya. Yang tadi kita juga baca bahwa Roh Kristus, ya, Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Kita lihat semuanya kepenuhan kealahan, ya. Jadi kepenuhan di dalam, di mana kita lihat sebagai Bapa, sebagai Roh Kudus, ya, dia ada kepenuhannya ada di dalam Kristus Yesus, ya. Dan dia juga disebut adalah anak Allah. Karena di dalam dirinya dialah, karena di dalam kemanusiaannya sebagai dia menjadi seorang anak Allah.
ya, tetapi dia Yesus adalah keseluruhan manusia, keseluruhan Allah. Ya, jadi kita lihat di situ di dalam ayat yang Yohanes tadi kita melihat bahwa benar apa yang telah ayat yang di Yohanes ini dengan Kolose ini menjadi satu. Dan kita lihat lanjutkan 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini kita telah melihat bahwa Tuhan menyatakan di Bapa kepenuhan dari kealahan itu ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kealahan Tuhan telah sangat amat jelas ya juga diperlihatkan dengan penciptaan di Kejadian pasal Kejadian 1 ayat yang ke-27. Di sini di Kejadian itu kita melihat bahwa sekali lagi dibuktikan ya telah diperlihatkan dengan penciptaan ya, penciptaan di mana di pasal ayat yang ke-27 mengatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Manusia itu diciptakan, saya adalah manusia, dan manusia itu kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya dan kamu diciptakan menurut gambaran Tuhan, gambaran Allah di dalam penciptaannya. Ya, dan saya diciptakan memiliki tubuh, jiwa, dan roh, dan saya itu satu orang. Saya satu orang. Dan ya, gambar asli dari Tuhan itu adalah, jadi kita kalau bisa pikiran, kalau kita diciptakan menurut gambaran, ada modelnya ya, modelnya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh. Itu satu Tuhan yang kita lihat di dalam yang kita sebut sebagai Tuhan ya. Tidak ada tiga pribadi tetapi satu ya. Jadi kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga satu orang. Dan ini menekankan kembali kepada kita bahwa keesaan Tuhan konsepnya seperti ini ya. Jadi satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang esa, yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Ya, jadi di dalam segala kepenuhan kealahan ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki Yesus, kita memiliki Tuhan, dan semua kepenuhan kealahan yang di dalam yang kita bisa pikir manifestasi semuanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dan Tuhan itu adalah yang esa ya. Jadi dan juga Yesus menyebut dirinya di Wahyu pasal 1 ayat dan 8 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, jadi di pasal yang 17 mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal di penciptaan itu adalah Tuhan, juga bernama Yesus Kristus. Di mana akhir dari itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kenal ya, satu-satunya Tuhan yang ada di dalam sebagai seorang Kristen, kita iman kepercayaan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita ya. Jadi Tuhan Yesuslah satu-satunya yang kita percaya. Jadi Injil mengabarkan kabar yang paling berharga dan paling bahagia adalah pencipta langit dan bumi menjadi penyelamat kita. Tuhan yang dimana kita telah berdosa padanya mengampuni kita ya. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia sendiri menjadi manusia ya, untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa dan mengorbankan dirinya, dan dia berikan dirinya ya, dan dia tidak memerintahkan yang lain, dia tidak mengutus yang lain atau memerintahkan atau mengirimkan yang lain, tetapi Tuhan yang begitu pencipta langit dan bumi ini begitu mengasihi kita, dan dia datang sendiri untuk menyelamatkan kita ya. Dan itu dia berikan dirinya dan tidak memerintah orang lain. Pencipta ini juga penyelamat kami juga adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita
ya. Dia bantu dalam kehidupan kita ya sebagai seorang Kristen, dan dia datang dan hidup di tengah-tengah manusia. Dia menunjukkan bagaimana menjadi hidup ya sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan, yang sebagai seorang yang bisa menjalani kebenaran firman Tuhan, yang menjadi sebagai seorang manusia bisa menang atas dosa kita, bisa menghidup di dalam kekudusan dan yang berkenan, dan menjadi Tuhan bisa menjadi senang atas diri kita. Ya, bukan lagi menjadi orang yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan dirinya, ya, menggantikan kita supaya kita menjadi orang yang bisa berkenan kepadanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk membeli keselamatan bagi kita. Sekarang dia tinggal dalam kita, sehingga kita sehidup sesuai kehendak dia dan berkenan pada dia. Ini adalah keseluruhan kabar Injil yang begitu berharga, yang begitu berbahagia, yang begitu tidak bernilai sangat amat besar, tinggi sekali di dalam kehidupan sebagai seorang manusia, di mana kita tahu pencipta langit dan bumi mengasihi kita, mengampuni kita, sehingga dia datang sendiri menjadi penyelamat bagi kita, dan dia tinggal di dalam kita dalam sebagai roh, ya, untuk bisa kita memberi kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup ini yang sesuai kehendak dia dan berkenan pada dia. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam dia kita bisa mendapatkan segalanya yang kita butuhkan. Di dalam Yesus Kristus kita tidak butuh yang lain. Kita hanya butuh Yesus, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, ya, yang kita sebagai penyembuhan, ya, keselamatan, pertolongan dan kemenangan ada di dalam Kristus Yesus. Jadi segalanya, kita tidak butuh yang lain, kita butuh Tuhan Yesus, karena dialah kepenuhan kealahan, semuanya ada di dalam diri dia. Ya, di Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10 ya. Sekali lagi kita baca. Di sini menyatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Segala-galanya yang ada di dunia ini dijadikan sesuai dengan pemikiran dari Tuhan. Dialah yang sulung, dan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kita lihat di sini Kolose telah mengatakan kepada kita bahwa semua kepenuhan kealahan ada di dalam Kristus Yesus. Segala yang kita butuhkan, apakah keselamatan, rencana keselamatan kita, ya, penyembuh kita, ya, pertolongan kita, dan kemenangan kita ada di dalam Kristus Yesus. Melalui, ya, pengertian yang dalam, ya, mengenai keesaan Tuhan, ya, konsep pemikiran kita tentang Tuhan itu, ya, yang mendalam tentang kealahan yang esa, ya, dalam Kristus Yesus. Tuhan yang esa itu ada di dalam Kristus Yesus. Kita telah dipulihkan kebenaran yang alkitabiah, dan oleh sebab itu yang mengalami kuasa yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus dengan pengertian, ya, yang jelas dan mendalam tentang, ya, tentang kealahan yang esa. Tuhan yang esa itu kepenuhannya ada di dalam Kristus Yesus itu, ya. Kita telah dipulihkan, ya, kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan, ya, yang alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab, yang kita telah pelajari bersama, bahwa segala kepenuhannya ada di dalam Kristus Yesus, ya. Maka kita akan mulai mengalami kuasa yang telah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya. Akhir kata, saya mau kita baca di Alkitab yang menyatakan untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini,
Maka kita baca bersama di Efesus pasal 4 ayat ke-4 sampai ke-6. Ya, saya mengakhiri ini dengan ayat ini. Di Efesus pasal 4 ayat 4 mengatakan, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, jadi di dalam konsep Alkitabiah kita melihat semuanya satu. Semuanya disebut satu. Tidak ada perkataan 3, 4, 5 atau 6 di dalam Alkitab. Yang ada hanya satu. Ya, di sana di mana satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak ada banyak. Satu. Ya, jadi di dalam kekristenan kita itu satu, esa itu penting bagi pemikiran dan juga pengertian kita tentang Tuhan. Tidak ada 3 tetapi satu. Ya, kita Tuhan itu esa. Ya, sekali lagi mari kita baca di Ibrani Ulangan pasal 6 ayat yang keempat yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi satu-satunya yang di dalam dunia dan kepenuhan ketuhanan semuanya itu ada di dalam Kristus Yesus. Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah kepercayaan kita, dan namanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi firman, menjadi manusia dan hidup di antara kita dan menolong kita, dan juga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang memberi kekuatan kepada kita dan memiliki Roh Kristus di dalam diri kita, dan supaya kita bisa hidup di dalam Roh. Sekian apa yang saya mau ajarkan pada hari ini. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa sekali, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi fondasi pengertian kita, dan saya juga mempersilakan saudara-saudari semuanya untuk menggali firman Tuhan lebih banyak dan membiarkan Roh Kudus yang memateraikan firman ini dan pengertian ini ke dalam hati dan pikiran saudara-saudari, untuk supaya bisa benar, ya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengerti konsep tentang ketuhanan, kealahan itu, yang keesaan Tuhan, ya, di mana yang dipenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas firman Engkau yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Tuhan. Walaupun tidak sempurna, ya Tuhan Yesus, apa yang bisa hamba katakan dan ajarkan, ya Tuhan, biarlah Engkau yang sempurnakan di dalam Roh Kudus Engkau tentang pengertian kepada semua jemaat Engkau, ya Tuhan. Sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami mengenal Tuhan yang esa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena kepenuhan kealahan ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semua saudara-saudara kami yang ada di rumah, ya Yesus, Engkau juga beserta mereka di dalam liburan ini, ya Tuhan. Biarlah mereka terus, ya Tuhan, hidup kudus dan hidup berkenan di atas kehidupan yang berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Sekali lagi Engkau beserta saudara-saudara kami, ya Tuhan. Jikalau mereka di dalam perjalanan, Engkau juga, ya Yesus, Engkau juga melindungi mereka dan mengumpulkan kembali semua saudara-saudara kami minggu depan di dalam gereja, ya Tuhan. Biar kami bisa, ya Tuhan, sekali lagi mendengarkan firman Engkau dan menyatakan kebenaran Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami mau berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semuanya. Amin.